aturan kita itu membolehkan mantan koruptor untuk mencalonkan diri kembali. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu dan saudara sekalian aturan seperti ini? Apakah ini mengganggu atau tidak? Mengganggu, ya. Dan mereka sangat berpotensi untuk terpilih karena rata-rata mantan koruptor itu dananya kan besar, punya logistik yang besar. Nah, di masyarakat seperti kita itu sangat menentukan gitu. Jadi jangan sampai kita kembali diwakili atau kita diwakili oleh orang-orang yang pernah berkorupsi. Kenapa? Mungkin mereka yang pernah di penjara itu sudah tobat mungkin saja. Tetapi jangan lupa mereka itu punya jaringan. Dan jaringannya akan hidup kembali kalau mereka memenangkan kontestasi. Dan si jaringan korupsi yang sebelumnya ada dan hidup kembali itu pada akhirnya akan menjerat ya wakil rakyat atau pejabat itu untuk melakukan korupsi kembali. Jadi saya kira kalau saya pribadi ya, yang mantan napi itu ya sudahlah gitu ya. Tetapi kan ini aturannya mereka boleh gitu ya. Jadi kita sebagai pemilih berhati-hatilah dalam memilih gitu ya. Pilihlah mereka yang bersih ya, yang tidak punya track record. Nah, ini masalah track record kan. Tidak punya track record korupsi gitu ya. Bukan kita tidak percaya bahwa dia tobat, tetapi jaringan di sekitarnya itu pasti akan bangkit kembali dan akan memaksa dia untuk lengah lagi gitu ya. Nah ini kalau kita ingin negara ini maju, memang harus bebas korupsi. Kalau penuh korupsi itu tidak akan pernah maju. Karena itu kita semua, Anda sebagai simpul-simpul di masyarakat itu harus proaktif menyadarkan bahwa pilihlah calon-calon yang bersih. Oke, lanjut. Baik, saya kira ini beberapa poin yang telah dibuat oleh KPU tentang kunci sukses pemilu. Ada keterlibatan aktif masyarakat, baik sebagai pemilih atau sebagai pemantau atau sebagai pengawas atau terlibat dalam penyelenggaraan. Ya. Kemudian juga ada koordinasi sinergi antar lembaga, gitu ya. Kemudian juga dukungan para pemangku kepentingan, ada LSM dan lain sebagainya. Kemudian juga ada peradilan pemilu yang berintegritas, ya, baik peradilan untuk masalah-masalah pidana atau masalah-masalah istilahnya itu lupa saya, atau masalah-masalah administratif. Oke, kemudian lanjut ya. Oke, terakhir ini mungkin langkah-langkah untuk menjadi pemilih yang cerdas. Lihat visi misi calon. Ini penting. Kemudian lihat track record calon. Ya. Jangan sampai Anda memilih orang yang, kalau buat saya sih, jangan dipilih lagi orang yang pernah korupsi. Bukan kita tidak percaya, tetapi jaringannya itu akan hidup lagi. Itu seperti kanker ya. Tetapi ya terserah saja. Kalau memang Anda percaya bahwa orang itu sudah tobat dan tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, ya manusia memang harus diberi kesempatan kedua, ya kan? Tetapi berhati-hatilah. Kemudian sering mengikuti informasi terkait pemilu, datang ke acara-acara seperti ini, atau kemudian sering lihat medsos dan lain sebagainya terkait pemilu. Kemudian juga tidak terpengaruh berita hoax dan lain-lain. Kemudian juga terakhir adalah gunakan hak pilih. Ya. Sering datang ke tempat seperti ini, tapi pada saat hari H tidak datang, percuma dong. Ya. Jadi pergunakanlah hak pilih Anda. Gitu. Dan kemudian terakhir awasi kinerjanya. Nih, Anda awasi kinerja yang sekarang menjabat nih. Kalau seandainya kurang baik, apalagi terlibat korupsi, jangan dipilih lagi. Gitu ya. Oke, baik, lanjut. Ya, saya kira sudah semua. Terima kasih. Semoga ini bisa memberikan manfaat. Saya silakan kepada Mas Lutun menjawab pertanyaan tadi. Pertanyaan yang kedua soal pemimpin yang jernih, dan yang ketiga tadi soal asal. Silakan. Baik, terima kasih. Soal masalah pemimpin yang bersih itu tadi dari Mas Denti ya. Tentu tidak lain caranya adalah
dengan meneliti track recordnya. Track record dia itu seperti apa? Gitu. Karena sebenarnya tidak ada politikus yang menjadi wakil Tuhan itu teorinya filsuf mana? Saya belajar S2 filsafat di SNF Diarkara, sekolahnya Romo, calon Romo. S3 di UI, Universitas Indonesia. Serasa saya pengetahuan saya tidak ada ya. Kalau filsuf yang mengatakan politikus menjadi wakil Tuhan, yang ada adalah filsuf raja, itu kata Plato. Ya, jadi yang pantas jadi raja adalah filsuf, karena filsuf punya kebijaksanaan, gitu kan. Kemudian ada di Islam itu ada konsep apa itu namanya khalifah. Ya, khalifah itu memang wakil Tuhan, gitu ya. Nah, tapi saya kira di era sekarang itu ya kita lihat track record dalam memilih pemimpin, apakah dia pernah melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan ya, apalagi dengan hukum misalnya gitu ya, ataukah dia adalah orang yang memang patuh terhadap hukum. Karena pemimpin itu pertama ya dia harus patuh terhadap hukum, kemudian dia juga harus benar-benar peduli kepada rakyat, tidak memanfaatkan rakyat, tetapi justru dia menempatkan rakyat itu sebagai tujuan kekuasaannya, yaitu untuk mensejahterakan rakyat. Kan itu yang kemudian dirumuskan oleh para founding fathers di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah yang harus dituju oleh para politikus sekarang, dan mungkin itu yang dilupakan. Semua politikus sekarang bergerak untuk self interestnya sendiri. Dan kalaupun ada misalnya manfaat kepada rakyat, itu manfaat yang dia perlihatkan bahwa dia bermanfaat sehingga kemudian dia harus dipilih kembali. Akhirnya akan kembali ke dirinya sendiri. Nah, saya kira idealisme para founding fathers itulah yang sudah agak hilang ya di era sekarang, di mana politik itu bukan menjadi ajang untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat seperti amanat sila kelima, tetapi justru untuk berebut kekuasaan. Nah, agar kemudian ideal Pancasila itu bisa terwujud, ya saya kira memang kita harus melihat calon-calon yang sekarang ada ditawarkan oleh partai itu bagaimana track record dia. Apakah selama ini dia merupakan orang-orang yang memang peduli terhadap rakyat, atau jangan-jangan mereka hanya ingin mencari keuntungan saja dari jabatannya itu. Saya kira kalau kita bisa melihat track record dengan benar, kita akan tahu bahwa orang itu memang selama ini mencurahkan perhatiannya untuk kesejahteraan, untuk kemajuan rakyat gitu, ataukah hanya memanfaatkan saja gitu. Saya kira tidak ada lain kecuali memang harus melihat track record, dan inilah yang tersulit, karena track record itu seringkali dimanipulasi. Karena itu kita sebagai calon pemilih, simpul-simpul di masyarakat mungkin bisa berperan serta dalam mengungkap track record setiap calon yang akan dipilih itu. Harus mulai ada budaya seperti itu, bahwa jejak rekam itu harus diketahui publik, sehingga publik rakyat bisa menentukan pilihan, ini layak dipilih atau tidak, gitu ya. Makanya kan pesan dari undang-undang juga atau peraturan juga berpesan bahwa mereka yang pernah tersangkut korupsi kemudian dipidana sebagai koruptor itu harus membuka track recordnya itu. Biarkan rakyat memilih, ini masih bisa dipilih atau enggak. Bahwa kita harus tahu track record calon itu dari sisi namanya nih. Nama ini itu pernah korupsi atau tidak. Nama ini apakah selalu telah memperlihatkan perannya dalam menyejahterakan, dalam membela rakyat atau tidak gitu. Saya kira sudah waktunya kita menjadi pemilih-pemilih cerdas tadi itu disinggung. Pemilih cerdas, pemilih yang tidak hanya memilih hanya mencoblos atau hanya berdasarkan amplop dan lain sebagainya gitu. Sudah lewat waktunya gitu.